Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inisiasi kedua mata kuliah pengetahuan bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk organisasi bisnis. Setiap usaha bisnis yang berkembang memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi modal, skala usaha, kepemilikan maupun operasional kegiatannya. Untuk itu, perlu pengelolaan yang spesifik dan berbeda antara satu usaha dengan yang lain, agar dapat berkembang dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis. Dalam memilih bentuk usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu usaha bisnis yang meliputi kebutuhan modal, risiko usaha, pengawasan, kemampuan manajerial, dan kebutuhan waktu. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, badan usaha perorangan. Perusahaan perorangan merupakan suatu usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh perorangan. Kelebihannya yaitu mudah mendirikannya. Keuntungan menjadi milik sendiri, tidak dikenai pajak ganda dan memiliki kebanggaan atas usaha sendiri. Adapun kekurangannya yaitu risiko ditanggung sendiri, keterbatasan sumber dana, kesulitan pengelolaan, keuntungan dan pertumbuhan usaha terbatas. Yang kedua ada persekutuan. Usaha bisnis yang dimiliki dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bisnis secara bersama. Keuntungannya yaitu kemudahan dalam pembentukan, adanya kolaborasi pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing anggota. Sumber daya lebih besar dan juga belum dikenai pajak ganda. Kekurangannya yaitu tanggung jawab bersama dan tidak terbatas. Perselisihan antar partner dan apabila terjadi masalah akan kesulitan untuk membubarkan usaha. Persekutuan secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada persekutuan umum, yaitu pihak yang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, persekutuan terbatas, yaitu pihak yang terlibat tidak secara aktif terlibat dalam pengelolaan usaha dan kewajiban yang dimiliki hanya sebesar dana yang disetorkan dalam persekutuan yang ada. Sedangkan karakteristik spesifik dalam persekutuan dapat dibedakan menjadi ada silent partner, yaitu partner yang dikenal umum tetapi tidak terlibat aktif dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, secret partner, yaitu partner yang terlibat secara nyata dalam pengelolaan usaha tetapi namanya tidak dikenal umum. Ada nominal partner, yaitu partner yang meminjamkan namanya untuk kepentingan hubungan masyarakat tetapi tidak terlibat secara nyata dalam pengelolaan usaha. Ada dormant partner, yaitu partner yang tidak aktif dalam pengelolaan usaha dan namanya tidak dikenal. Senior partner adalah partner yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Ada lagi junior partner, partner yang memiliki tanggung jawab terbatas, biasanya menyelesaikan tugas-tugas yang tidak strategis. Bentuk-bentuk persekutuan. Yang pertama ada firma. Ini adalah persekutuan dua orang atau lebih yang membentuk suatu usaha dan menggunakan nama bersama untuk usahanya. Ketentuan untuk dapat disebut sebagai sebuah firma yaitu setiap anggota berhak jadi pemimpin. Anggota tidak boleh memasukkan orang lain tanpa persetujuan anggota lain. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan dan apabila kekayaan usaha tidak cukup maka kekayaan anggota sebagai jaminannya. Kelebihan firma adalah yang pertama terdapat pembagian kerja di antara para anggota sehingga kemampuan manajemennya lebih baik. Yang kedua, pendirian relatif mudah karena tanpa akte pendirian. Yang ketiga, kebutuhan modal dapat tercukupi karena menghimpun dana dari beberapa orang. Ada kemudahan peroleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang cukup besar. Kekurangannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kepemilikan pribadi menjadi jaminan bagi kewajiban perusahaan. Yang kedua, kerugian yang disebabkan seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota lain. Dan yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu. Apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian, maka firma bubar. Yang kedua, persekutuan komanditer, atau lebih kita kenal dengan CV. Persekutuan komanditer merupakan suatu usaha bersama yang mana anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan anggota tersebut dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Kelebihannya adalah pendirian relatif mudah. Kemudian, kemampuan manajerial yang lebih baik dibandingkan perusahaan perseorangan. Dan yang ketiga, memiliki permodalan lebih besar dan kemudahan mendapatkan kredit. Sementara kekurangannya, kelangsungan hidup tidak menentu.
kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan, terutama bagi partner umum. Dan yang ketiga, sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, perseroan terbatas. Tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. Tapi kelebihan dari PT yaitu yang pertama, memiliki sumber dana lebih besar. Kebutuhan dana diperoleh melalui penjualan saham. Yang kedua, kewajiban pemilik modal terbatas. Investor yang menanamkan modal pada perseroan akan mendapatkan saham sebagai bukti kepemilikan. Kemudian yang ketiga, ukuran usaha lebih besar, memungkinkan perusahaan berkembang lebih pesat dengan membangun fasilitas produksi yang lebih lengkap, merekrut tenaga ahli dan tenaga kerja yang banyak dan bahkan membeli perusahaan lain. Yang keempat, manajemen secara profesional. Pengelolaan perseroan tidak dilakukan oleh pemilik secara langsung, melainkan dikelola oleh para profesional yang dibayar berdasarkan prestasi kerja. Dan yang terakhir, jangka waktu usaha yang lama. Kelangsungan hidup perseroan tidak tergantung dari hidup mati pemilik karena pergantian pemilik tidak akan mengganggu jalannya usaha. Kelemahan dari PT yaitu yang pertama, biaya pendiriannya mahal. Pendirian awal suatu PT harus mengikuti peraturan yang berlaku, misal terkait dengan izin usaha. Selain itu, pendirian PT juga memerlukan tanah, perawatan gedung, dan fasilitas pendukung lainnya. Semua itu tentu membutuhkan biaya yang cukup besar dan jumlahnya dapat mencapai miliaran rupiah. Yang kedua, administrasi yang rumit. Semakin besar suatu PT, maka semakin kompleks pula permasalahan administrasi, pengelolaan manajerial, catatan keuangan, dan sebagainya. Kemudian dikenakan pajak ganda. Laba yang diperoleh dari hasil usaha suatu PT akan dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, ada pula bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Apabila pemegang saham berada pada kelompok pendapatan melebihi pendapatan tidak kena pajak, maka dividen yang diperoleh juga akan dikenai pajak. Dan yang terakhir, kemungkinan timbulnya konflik antara pemilik dan pengelola usaha bisnis. Bentuk-bentuk PT. Yang pertama ada PT perseorangan, yaitu PT yang saham-sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh individu tertentu yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak penghasilan pribadi yang tinggi. Yang kedua, PT pribadi, yaitu PT yang saham-sahamnya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham atau manajemen untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, PT tertutup, yaitu PT yang dimiliki oleh beberapa orang dan sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar modal. Ada lagi PT terbuka, PT yang dimiliki oleh banyak orang dan sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. PT domestik, yaitu PT yang berbadan hukum di suatu negara dan melakukan bisnis di wilayah negara tersebut. Sementara PT asing, yaitu PT yang berbadan hukum di suatu negara tertentu dan melakukan bisnis di negara lain. Kemudian bagaimana halnya dengan ekspansi bisnis? Yang pertama ada yang namanya penggabungan atau merger. Kemudian ada lagi yang namanya akuisisi. Dan yang ketiga adalah pengambil alihan secara paksa atau hostile takeover. Bagaimana poin ketiga ini akan bekerja? Yang pertama ada green mile. Perusahaan target membeli saham-saham perusahaannya di pasar bebas dengan harga di atas harga pasar. Yang kedua ada shark repellent, yaitu bertujuan untuk menghindari ancaman hostile takeover melalui kebijakan manajemen atau corporate bailouts, contohnya dengan memperbanyak jumlah pemegang saham yang harus hadir pada pertemuan untuk membicarakan akuisisi. Yang ketiga ada poison pills. Perusahaan target dibuat menjadi tidak menarik lagi untuk diakuisisi, misalnya dengan memperbesar jumlah utang. Perusahaan target seolah-olah menjadi racun bagi perusahaan pengakuisisi. Ada golden parachute. Strategi ini dilakukan manajemen perusahaan target dengan cara meminta kompensasi yang besar atas rencana akuisisi. Dan yang terakhir ada white knight. Dengan strategi ini, pihak perusahaan target berusaha mencari pihak lain yang bersedia membeli saham perusahaan target di atas harga penawaran pihak pertama yang ingin mengakuisisi. Kemudian ekspansi bisnis berikutnya ada leverage buyout. Ini adalah merupakan pengembangan usaha dengan cara membeli usaha orang lain dengan menggunakan dana pinjaman atau hutang sehingga investor tidak perlu memiliki modal yang besar untuk membeli suatu perusahaan. Oke teman-teman, itu pemaparan di inisiasi yang kedua. Oke, dan kita akan berjumpa pada inisiasi ketiga. Selamat belajar, semoga sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.